Halo Sobat Ngobrol Pemerintahan, selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kita membahas berbagai topik seputar politik dan pemerintahan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah inisiatif baru yang menarik perhatian banyak pihak, yaitu peluncuran layanan bank emas pertama di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan emas terbesar di dunia. Menurut data, produksi emas Indonesia meningkat dari 100 ton per tahun menjadi 160 ton per tahun. Namun, selama ini pengelolaan emas kita belum optimal, dan banyak emas yang ditambang justru mengalir ke luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan layanan bank emas sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pada 26 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia, The Gate Tower, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya memiliki bank emas untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, mengingat negara kita memiliki cadangan emas ke-6 terbesar di dunia. Hari ini menjelang 80 tahun, kita merdeka dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar Indonesia untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Layanan bank emas ini diharapkan dapat mempercepat tabungan emas masyarakat, meningkatkan cadangan emas negara, serta memperkuat stabilitas moneter. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menambah proyek domestik bruto sebesar 245 triliun, membuka 1,8 lapangan kerja baru, serta menghemat devisa negara dengan memastikan emas diolah dan disimpan di dalam negeri. Bank Syariah Indonesia menjadi pelopor dalam layanan bank emas ini. BSI telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan layanan bank emas yang mencakup penitipan emas dan perdagangan emas. Produk bank emas BSI dirancang sebagai inklusif dan digital, memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi emas mulai dari 0,05 gram melalui platform digital Beyond atau by BSI. Produk bank emas BSI dirancang sebagai inklusif dan digital, dengan tujuan untuk memberikan akses terhadap masyarakat, baik yang baru memulai investasi maupun yang sudah berpengalaman. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa dengan hadirnya layanan bank emas, memungkinkan pemerintah serius dalam memperkuat ekosistem, alur pasok, perdagangan emas nasional. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dapat melangkah maju dan semakin mandiri dalam pengolahan sumber daya alamnya. Dengan hadirnya layanan bank emas menandakan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem dan alur pasok perdagangan emas nasional. Lalu, apa sebenarnya manfaat dari adanya bank emas ini bagi masyarakat? Pertama, masyarakat dapat dengan mudah menabung dan investasi emas melalui layanan yang disediakan oleh bank emas. Kedua, dengan adanya bank emas diharapkan dapat meningkatkan cadangan emas nasional, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan moneter negara. Ketiga, layanan ini juga memberikan alternatif investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat. Namun, tentu saja, implementasi layanan bank emas ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini, mengingat masih banyaknya emas yang disimpan secara mandiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan keamanan layanan bank emas menjadi sangat penting. Selain itu, transparansi dan tata kelola yang baik dari pihak bank emas juga menjadi kunci keberhasilan layanan ini. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa operasional bank emas berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip good governance sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya layanan bank emas ini, diharapkan Indonesia bisa lebih dapat mandiri dalam mengelola sumber daya emasnya, meningkatkan cadangan emas nasional, dan pada akhirnya memperkuat kedaulatan ekonomi negara. Tentunya peran serta aktif masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Demikian pembahasan kita kali ini mengenai layanan bank emas pertama di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat, dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ngobrol Pemerintahan untuk mendapatkan update terbaru seputar politik dan pemerintahan di Indonesia. Sampai jumpa. Thank you. Jangan lupa subscribe guys. Thank you.